Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri dulu saudara. Kita boleh sapa kanan kiri, kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh saudara, menjadi satu kebanggaan, satu sukacita yang luar biasa ketika kita kenal sama Tuhan. Amin. Ketika kita mau duduk dekat Tuhan, ketika kita mau menjalin hubungan intim dengan Tuhan, itu sebuah kebanggaan bagi setiap kita orang Kristen. Amin. Amin. Mari saudara, saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau Allah kami yang setia, karena Engkau Allah kami yang ajaib, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Sungguh kami terus ingin mengucap syukur kepadamu atas setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Proses demi proses yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami untuk mendewasakan setiap kami lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa kalau Engkau boleh bangkit bagi setiap kami. Engkau boleh memenangkan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyatakan rasa kebanggaan kami, rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau boleh menjadi Allah yang hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami pribadi lepas pribadi, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau sembah Engkau Bapa. Kami ingin nyatakan lebih lagi rasa syukur kami, rasa terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menolong.
Juru selamat kami yang hidup. Lebih lagi kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kau Tuhan yang tak pernah mengecewakan kami, Tuhan Yesus. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah kami yang setia, Yesus. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Itu, Tuhan. Allah yang rela mati, Allah yang rela gantikan dosa setiap kami. Bahkan Engkau buktikan kebangkitan-Mu, Tuhan Yesus. Bahwa Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu dalam hidup kami terus akan membawa kami naik, Tuhan. Sekalipun jalan yang kami lewati berduri, jalan yang kami lewati berbatu, tapi kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Terus kami angkat setiap sembah kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ingin serahkan seluruh hidup kami untuk terus melayani-Mu Bapa. Karena Engkau Raja yang hidup, Engkau Raja yang kekal, Engkau Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan kesungguhan iman-Mu bahwa Tuhan tak pernah gagal menjadikan setiap kita menjadi umat pemenangnya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi kita mau nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang hanya bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dan sama-sama nyatakan,
pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Sebab Engkaulah kami yang hidup Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Yesus. Lebih sungguh lagi kita mau nyatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa akan tunduk Tuhan, segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, dipujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Biar Tuhan terus yang berkuasa atas bumi dan surga. Segala kuasa tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, berkuasa selamanya. Dia Yesus yang termulia. Dia Yesus yang termulia, berkuasa. Berkuasa selama-lamanya Tuhan Yesus. Dia Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian. Kami beri pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita yang termulia. Dia Yesus Allah kita yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Udah bisa duduk kembali saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang kami rindukan ketika kami bersama-Mu Bapa. Ketika kami berada dalam dekap-Mu Tuhan. Ini yang terus kami rindukan. Terus kami nantikan setiap saatnya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, sangat semangat bangkit berdiri denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Biar kiranya pengurapan-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Dan Engkau berdaulat sepenuhnya atas kami Tuhan. Sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, kami rindu Tuhan untuk membawa anak-anak kami, untuk mendoakan anak-anak kami, dan menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Sebab mereka adalah biji mata-Mu Tuhan, yang Kau percayakan bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mau membawa mereka kepada-Mu, mengajar, mendidik mereka untuk semakin mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biar kiranya pengurapan-Mu juga turun atas anak-anak kami. Sehingga oleh karena pengurapan Roh Kudus menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, bahkan menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat, yang disukai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami. Urapi kami, urapi kami, urapi kami, urapi kami, penuhi. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Mari angkat kedua tanganmu, penuhi. Biar anak-anak kami penuh dengan-Mu Roh Kudus. Anak-anak kami penuh oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Yesus. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu dalam nama Yesus. Penuhi
oleh Roh Kudus. Menjadi anak-anak yang cerdas. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Penuhi dalam nama Yesus. Penuh oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjadi anak-anak yang unggul, berintegritas. Terus didik bawa anak-anak yang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ajar mereka oleh firman Tuhan dalam nama Yesus. Ya, ajar didik anak-anak ini menjadi anak yang takut, hormat akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Menghormati orang tua, mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Dengan mari sembah, mari sembah, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Urala batashanda, urala batashanda, urala balabala, shalala balabala, 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 urala balabala, balabala, balabala. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, penuhi setiap kami Roh Kudus, supaya kami dapat menangkap isi firman-Mu pagi hari ini. Sehingga setiap kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urala bashandala bala 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 bala. Sala bala 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 bala. Sala bala 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 bala. Ya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Yang memelihara hidup kami hingga sampai dengan saat ini. Dan kami percaya semuanya oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar didik kami oleh firman-Mu. Dan kami mau duduk diam mengambil bagian yang terbaik pagi hari ini. Kami buka telinga kami, hati kami buat firman-Mu. Supaya firman ini boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Dan menjadi berkat bagi kami. Kekuatan dan iman kami semakin bertumbuh, dewasa dan tangguh. Terima kasih Bapa. Segala hal apapun yang mengganggu konsentrasi pikiran kami, yang mau mencuri benih firman pagi ini, kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Enyah keluar dari ruangan ini. Terima kasih Bapa. Urapi dan pakai mulut bibir hamba-Mu. Segala puji dan syukur, hormat bagi Kristus Tuhan kami. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, salam. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kepada jemaat, kalaupun ruangan ibadah kita ini berputar sana, putar sini, tapi memang kita sedang melihat mana posisi ataupun tempat yang lebih tepat untuk posisi mimbar ataupun pembicara. Tidak mengurangi hadirat Tuhan dan tidak mengurangi sukacita saudara dan saya, katakan amin. Ya, tidak mengurangi apa? Hadirat Tuhan, sukacita kita. Ya, dan juga tidak menghilangkan damai sejahtera kita. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini saya sudah persiapkan visi di dalam bulan Mei ini. Enggak terasa kita sudah berada di bulan Mei. Sebentar lagi sudah ya. Jadi bersiap-siaplah ya. Sebab kita enggak lama lagi akan melewati tahun 2025. Enggak terasa saudara. Enggak terasa. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan,
ya, apapun yang kita sedang alami dan hadapi, yang boleh Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan saudara dan saya, tentu itu adalah satu proses yang Tuhan berikan bagi kita, dan Dia mau melihat bagaimana kita menjalani setiap proses tersebut dari sehari ke sehari, sehingga kita semakin akrab dan mengenal di dalam setiap proses baik atau buruk yang kita alami, tapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, jujur saya tadi malam ketika saya berdoa, saya persiapkan firman dan saya diingatkan, dan ternyata pelayanan ini ya memang dirintis pada pertama sekali itu tahun 2005 ya. Dan tidak terasa ternyata telah 20 tahun. Dan saya ingat waktu itu bagaimana kami juga naik motor. Anak-anak saya masih SD tentunya, naik motor masih bisa boncengan motor berempat. Kalau sekarang mau boro-boro nggak bisa. Jangankan boncengan, naik motor sendiri aja pun saya sudah goyang kiri, goyang kanan. Ya, karena faktor usia. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan dalam suatu proses pelayanan penggempalaan ini, hal yang seperti ini tidak mengurangi sukacita saudara dan saya, tidak mengurangi semangat saya untuk terus melayani Tuhan, sebab itu yang boleh percaya untuk bagaimana membangun iman jemaat dan mengambil bagian dalam rangka untuk terus terlaksananya karya penyelamatan manusia ya, agar supaya jiwa-jiwa dan orang-orang yang belum percaya dan yang percaya semakin sungguh-sungguh dan mereka semakin hidup bersandar dan beriman kepada Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, tentu percayalah saudara, kalau sudah melewati dengan tahun-tahun yang demikian, dan saya ingat gereja ini ditahbiskan itu tahun 2011. Jadi 2011 baru ditahbiskan. Karena pada saat itu perintisan ya di bawah GBI Sport Center. Jadi pentahbisan tahun 2011 saya sebagai gembala dan sampai dengan saat ini. Saya rasa itu bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang cukup juga untuk bagaimana kita telah menghabiskan ya, baik waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan segalanya. Bahkan juga air mata. Tetapi saya percaya bahwa ganjaran yang terbaik ketika kita hidup di dalam satu kebenaran dan terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, maka kemurahan, kebaikan, berkat Tuhan pasti limpahkan bagi setiap kita. Demikian juga kepada jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi. Katakan amin. Ya, jalanilah kehidupan kita dengan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka percayalah kelak kehidupan saudara dan saya ketika Yesus datang, maka Dia mengangkat dan membawa kehidupan saudara dan saya masuk dan ada bersama dengan Dia. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini berjudul yaitu jangan tidak percaya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Baik, penghantar firman di dalam salah. Ya, oke, kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 20 ayat 29 ini. Ya, sebagai kutipan penghantar firman Tuhan dari perikop dari judul ini. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, nah firman Tuhan ini adalah Yesus ketika dalam Injil ketika bagaimana Yesus setelah mati dan dikuburkan, hari yang ketiga dia bangkit. Kita menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Berulang Yesus menampakkan diri kepada para murid. Saudara, dan ayat firman Tuhan dan menghalis orang yang selalu ada bersama Yesus, melihat bagaimana Allah atau keilian daripada Kristus melakukan perkara-perkara ajaib dan mukjizat. Akan tetapi ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka,
Dan apa yang terjadi pada saat itu? Murid-murid mereka di dalam ketakutan. Murid-murid di dalam kekuatan. Kita kisahkan di dalam Injil Yohanes 20. Mereka berkumpul di dalam satu rumah dan mereka mengunci pintu. Saudara kasih dalam Tuhan. Pengalaman salah membuat orang takut dan khawatir. Dan pengalaman buruk muncul orang banyak kali. Mereka menutup diri. Mereka tidak percaya diri. Dan mereka menghindar dari orang banyak. Dan seakan ini menjadi satu tuduhan yang menghakimi. Bukan hanya mengintimidasi, tetapi menghakimi. Pengalaman saudara membuat segala sesuatunya menjadi hilang sekali. Pengalaman buruk ini juga bisa membuat orang tidak tahu yang akan di dalam mereka. Sehingga kepada mereka ada satu kekuatan yang berbeda. Saya ingat bagaimana tidak selamat STM dan kemudian sekali aktivitas kegiatan olahraga akan tetapi pada saat itu tidak ada yang saya lihat walaupun saya melihat itu, tapi tidak ada satu keyakinan di dalam diri saya untuk melihat sesuatu yang baik di depan ini. Sehingga itu kira saya buruk dan saya mengalami satu depresi. Saya sekali memperbaiki diri dan menghindar orang. Dan sekali saya ambil tidak saya untuk diri saya sendiri. Reaksi di dalam Tuhan. Bukan diawali satu pertobatan yang pada akhirnya oleh Tuhan penyerahan diri saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan bukakan layar kehidupan saya. Layar kehidupan yang layar kehidupan pengalaman kejadian satu yang tidak sungguh hidup. Buat kehidupan saya di satu keyakinan. Seorang di tengah keluarga dan di tengah-tengah juga orang banyak. Akan tetapi saya lihat dari mata jasmani saya. Saya lihat bahwa saya akan sesuatu yang baik. Itu bukan melalui pertobatan. Melalui satu pertobatan dan Tuhan bukan layar bukan. Di dalam roh Tuhan. Saya berat dan dosa dan Kristus yang berharga. Semua apabila yang antara saudara mau saat lagi seperti saya alami. Kuncinya yang pertama saudara kasih dalam Tuhan. Jika engkau belum melihat sesuatu perubahan di dalam kehidupanmu, engkau memiliki satu ketakutan, kekhawatiran untuk melihat hari ke depan. Kuncinya satu, karena kita belum sungguh-sungguh bertobat. Sebab pertobatan merubah saya. Kita akan tujuan dari pertobatan dan pengampunan. Jika kita mengaku bahwa kita adalah dosa, maka Dia adalah Allah yang setia dan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Katakan amin. Tetapi jika kita menghindar, bahkan kita tidak mengakui kesalahan dan pelanggaran kita,
Maka dia juga adalah Allah yang akan menjadikan dia menjadi Allah yang tidak setia bagi kita. Sehingga kita berjalan di dalam cara dan pola kehidupan kita melihat masa depan kita. Itu sebabnya mari bertobatlah sungguh-sungguh. Kenapa ketika sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis datang dan dia berkata untuk membuka jalan bagi Kristus. Apa yang diberitakan Yohanes Pembaptis? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus datang, ketika Yesus datang, apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu sebabnya pertobatan akan menjadi satu yang membalikkan kehidupan kita dari yang lama menjadi baru, sehingga dibukakan banyak hal-hal yang baru diberikan bagi kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya jangan tidak percaya lagi. Perhatikan saudara kasih dalam Tuhan. Apa dan keadaan para murid pada masa itu? Mereka di dalam satu ketakutan, kekhawatiran karena dikejar-kejar pasukan Romawi dan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Sehingga para murid mereka ada di dalam satu ketakutan. Mereka di dalam kekhawatiran, mereka mengunci diri. Saudara perhatikan, ketakutan akan membungkam iman. Meski para murid telah berjalan bersama dengan Yesus, mereka telah melihat bagaimana mukjizat yang Yesus lakukan. Tetapi ketika ketakutan dan mereka ada di dalam satu kekhawatiran ketakutan itu jauh ternyata lebih besar yang ada kepada mereka. Sehingga, dan saya mau katakan, jika ini yang ada di dalam kehidupan kita, jika ketakutan dan kekhawatiran yang jauh lebih besar engkau lihat dalam hidupmu, maka ketakutan, kekhawatiranmu itu akan membungkam imanmu. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bilang kiri kananmu. Ketakutan akan membungkam imanmu. Sehingga engkau akan melupakan masa-masa keadaan apa yang sudah engkau lalui berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana sesungguhnya Tuhan telah menolong saudara di dalam kesulitan kesusahanmu. Ketika engkau terjepit dan Tuhan buka bagimu. Ketika pintu tertutup, Tuhan buka jalan bagimu. Ketika engkau berseru dan Dia mendengarmu. Ketika engkau meminta, Dia memberikan kepadamu. Tapi seringkali ketakutan, kekhawatiran menjadi jauh lebih besar di dalam cara berpikir kita. Yang pada akhirnya membuat iman kita menjadi satu pribadi yang memiliki iman yang kerdil. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan memang bukan karena seperti yang dialami para murid pada masa itu. Bukan karena dikejar oleh aparat. Kecuali kalau kita memang melanggar hukum positif. Tetapi apa yang ditakutkan dan apa yang dikhawatirkan manusia pada saat ini. Tadi dengan jelas ya pengajaran yang disampaikan. Hanya berbicara tentang makan. Hanya berbicara tentang minum. Hanya berbicara tentang apa yang kita kenakan. Tapi Yesus Kristus sudah menjamin dan menjawab akan hal ini. Janganlah engkau khawatir terhadap apa yang engkau akan makan, apa yang engkau minum, dan apa yang engkau kenakan. Sebab semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Kristus. Dan Yesus katakan burung di udara saja Dia pelihara. Bunga bakung Dia dandani. Apalagi hidup saudara dan saya. Yang Alkitab katakan hidupmu hidupku. Saat ini kita ada oleh karena darah Yesus Kristus. Dan Dia yang telah mati bagi hidupmu, bagi hidupku. Katakan amin. Apa yang ditakutkan?
Hanya perkara-perkara makan dan minum, saudara kekasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Berapa banyak saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Haleluya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara seringkali oleh ketakutan dan kekhawatiran, maka pengalaman berjalan bersama dengan Yesus seperti yang para murid alami. Apa yang telah mereka lihat seketika hilang. Itu sebabnya pagi hari ini mengingatkan kepada kita jemaat yang Tuhan kasihi. Jangan sampai ketakutanmu jauh lebih besar. Tetapi biarlah kiranya iman saudara, Alkitab katakan, meski hanya sebesar biji sesawi, tetapi Alkitab katakan, engkau dapat memindahkan gunung. Katakan amin. Hanya dengan ucapan itu berbicara tentang ucapan perkataan yang penuh dengan kuasa. Hanya dengan iman sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Artinya bahwa saudara dan saya memiliki otoritas dan kuasa untuk berkata terhadap segala sesuatu. Maka pergunakanlah ucapan perkataan kita untuk ucapan perkataan yang baik dan positif dan mendatangkan kebaikan dan kedamaian bagi setiap mereka yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Di tengah ketakutan Anda, di tengah persoalan dan masalahmu, dan di tengah ancaman, saudara kasih dalam Tuhan, yang dibutuhkan bukanlah satu hiburan, bukan bersantai nongkrong. Meskipun hal-hal itu adalah yang juga perlu dan butuh dan dapat dilakukan. Tetapi semuanya itu hanyalah bersifat sementara dan sesaat. Tetapi ketika Anda tergoncang oleh karena sosok mungkin yang dikagumi, yang dikasihi, yang dihormati, tidak lagi ada bersama dengan saudara. Maka saudara dan saya, kita harus menerima realita tersebut. Tetapi bukan sesuatu yang mendowngrade, membuat kita kecewa dan membuat kita takut. Tetapi justru di tengah situasi tersebut kita mau melihat bagaimana Tuhan berkarya menolong kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Itu sebabnya di tengah situasi yang apa yang kita butuhkan saudara kekasih di dalam Tuhan. Yang pertama dan terutama yang dibutuhkan oleh saudara dan saya adalah katakan kehadiran Yesus. Sebab begitu demikianlah yang ada di dalam Alkitab. Ketika para murid mereka mengunci diri mereka di dalam ketakutan. Alkitab katakan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus penting dalam kehidupan saudara dan saya. Pengharapan dan permohonan permintaanmu akan sangat menentukan bagaimana engkau sungguh-sungguh meletakkan imanmu kepada Kristus. Kerinduanmu, harapanmu, hatimu, rasa haus laparmu akan sangat-sangat menentukan bagaimana saudara dan saya memiliki satu keyakinan penuh akan kemahakuasaan dan kehadiran Dia di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Yang pertama dan terutama yang kita butuhkan adalah katakan kehadiran Yesus. Dan apa yang terjadi ketika para murid mereka di dalam ketakutan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Alkitab katakan Yesus berkata kepada para murid, aku memberikan damai sejahtera bagimu. Yesus mendatangkan dan memberikan damai sejahtera kepada para murid. Perhatikan, ketika engkau duduk dan engkau berdoa, engkau menyembah Tuhan dan engkau baca firman Tuhan. Dan engkau merenungkan firman Tuhan, maka saya percaya damai sejahtera ada di dalam kehidupanmu. Amin. Ketika engkau menjauh dari firman Tuhan, ketika engkau menjauh dari persekutuan, ketika engkau menjauh dari doa-doa, maka itu akan membuat persoalan masalah dan itu akan membuat ketakutanmu akan semakin besar. Tetapi ketika engkau memiliki satu kerinduan untuk dekat kepadanya, untuk merenungkan, membaca firman Tuhan, bersekutu secara pribadi dengan Dia, maka Dia akan memberikan damai sejahtera bagimu. Itu yang Yesus katakan ketika murid di dalam situasi yang
situasi yang sesungguhnya Yesus tidak harapkan kepada mereka. Sebab sudah sedemikian lama, Alkitab katakan selama 3,5 tahun mereka selalu bersama dengan Yesus. Ketika Yesus berjalan mereka ikut. Ketika Yesus melayani mereka ikut. Ketika Yesus tidur mereka juga ikut. Ketika Yesus makan, mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus melakukan mujizat, mereka pun para murid melihat. Akan tetapi ketika mereka kehilangan sosok Kristus Yesus, mereka di dalam ketakutan, mereka tidak percaya diri, mereka bersembunyi dan mereka menutup diri, mereka mengekang diri dan mereka tidak mau menampilkan diri. Padahal jelas Alkitab katakan tujuan Yesus memanggil mereka adalah untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Tetapi mereka ada di dalam keterpurukan pada saat itu. Tapi puji Tuhan, Yesus belum berhenti kepada para murid. Sebab karya keselamatan harus diberitakan. Dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Alkitab katakan, Yesus hadir di tengah mereka dan mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Dan juga Alkitab katakan pada saat itu para murid melihat Yesus. Ketika mereka berjumpa dan melihat Yesus, ada sukacita yang luar biasa. Dan saya percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Saudara, dengar baik. Sebetulnya damai sejahtera sukacita itu tidak di mana-mana. Damai sejahtera sukacita itu, katakan ada di dalamku. Realita yang kau lihat di luar masalah-masalahmu, bagaimana engkau melihat itu? Percayalah, situasi, keadaan, apapun tidak yang dapat mencuri damai sejahtera sukacita kita. Rasul Paulus selalu ajarkan untuk selalu berusaha, artinya ada satu upaya dari diri kita. Yang pertama upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Dia. Tentu melalui persekutuan secara pribadi dan secara komunal seperti ini. Bersama-sama dan memuji Tuhan. Dan itu akan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi saudara dan saya. Dan kemudian kehadiran Yesus itu juga akan melembutkan hati untuk mengampuni. Ketika Yesus berkata, jika engkau mengampuni orang maka Bapa di sorga akan mengampunimu. Tetapi jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampunimu. Kehadiran Yesus melembutkan hati. Hati yang keras dilembutkan. Pagi hari ini, jika ada di antara jemaat kekasih Tuhan, engkau masih keras dengan prinsip, karena mungkin engkau telah dikecewakan, karena engkau mungkin telah disakiti, tapi engkau tidak mampu dan dapat memberikan pengampunan kepada mereka, saudara kasih dalam Tuhan, itu akan mencuri sukacita dan damai sejahteramu. Dan saya mau bilang bahwa itu akan membuat sakit penyakit di dalammu. Saudara, banyak sebetulnya sakit penyakit itu dimulai dengan cara berpikir kita dan perasaan kita. Kalau kita kecewa dengan orang, maka itu akan mencuri sukacitamu. Kalau kita kecewa dengan orang, maka itu akan membuat wajahmu akan menjadi orang yang lebih tua dari usia yang sepantasnya engkau miliki. Kan sering kalau kita bilang kan, kita lihat kan ketika orang di luar sana bilang, kok kulihat wajahmu kok kayaknya jauh lebih tua. Ternyata karena apa? Karena terlalu banyak kecewa. Kecewa sama teman, kecewa sama keluarga, atau juga kecewa sama suami ada. Atau kecewa sama istri ada. Akhirnya cepat tua. Yang seharusnya belum wajahnya seperti itu, jadi wajahnya kusut, saudara. Saudara pernah lihat wajah kusut? Halo? Saudara pernah lihat wajah kusut? Ya. Rasanya kalau kita lihat wajah yang kusut, kita mau duduk aja pun kayaknya susah gitu loh.
Makanya saya berdoa kepada jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi. Dengar baik, damai sejahtera sukacita tidak dapat mencuri dalam hidupmu. Engkau berlaku dan engkau benar dan engkau mengampuni dan tidak membenci orang. Maka itu akan membuat wajahmu, sekalipun wajahmu wajah dari kampung halaman sana, tetapi wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan saudara, udah wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan belum? Halo? Lihat. Ya. Di tengah-tengah rumah tangga, namanya konflik masalah itu pasti ada di tengah-tengah rumah tangga, saudara kasih dalam Tuhan. Mana si Ita lagi itu ya, pengantin baru lagi di ngajar sekolah minggu ya. Ya. Saya sudah tahun 98 sampai sekarang berarti sudah 27 tahun kami berkeluarga. Ya. Masalah ada saudara. Suka berselisih. Ya. Tetapi bukan kesukaannya berselisih, jangan salah ya. Kadang ada saja beda pendapat, betul. Karena gak mungkin. Makanya bohong saudara kasih dalam Tuhan, ada orang bilang bahwa mereka bilang bahwa enggak ada kesesuaian saya sama dia. Salah. Ya. Upayakan dari diri kita saudara. Kalau masing-masing suami dan istri mengupayakan terciptanya yang namanya kedamaian dalam rumah tangga. Ya, maka saya percaya ketika ada masalah, ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan pendapat, itu dapat diselesaikan. Amin. Jangan yang satu sudah marah, yang satu marah-marah juga. Tetapi yang satu marah, yang satu diam aja dulu. Karena biasanya kalau orang marah, biasanya saudara, itu nalar positifnya itu suka hilang saudara. Makanya kalau kita lihat di luar sana ketika terjadi, kenapa sering terjadi cekcok perselisihan, kita lihat di media ya sekarang, bagaimana orang sebentar saja mungkin gara-gara klakson, orang bisa berantem. Orang bisa bunuh-bunuhan. Ini. Tapi ciptakanlah kedamaian. Jika di tengah-tengah rumah tangga, suami dan istri, engkau bersekutu bersama-sama, ada kedamaian, ada ketenangan. Maka ketika engkau angkat tangan kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti berkati rumah tangga saudara, katakan amin. Maka itu sebabnya hadirkanlah Yesus di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Hadirkanlah dia, supaya saudara dan saya tetap ada di dalam damai sejahtera dan sukacita. Seperti yang Yesus Kristus katakan demikian. Maaf saudara. Oh. Oke. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Katakan amin. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Satu pribadi Thomas. Ya. Ketika pada saat itu, ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kubur dan dia hidup. Sehingga Thomas berkata, sebelum aku melihat dia dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang di tangan dan ke lambungnya, maka aku sekalipun tidak akan percaya kepada dia. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini murid yang selalu bersama dengan Yesus. Ternyata dia tidak percaya. Dia mengingkari akan kebangkitan Yesus. Dia mengingkari akan kehadiran dan bahwa Yesus telah bangkit dari kubur dan dia telah hidup dan ada bersama-sama dengan mereka. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh seorang Thomas yang tidak dan belum
sungguh-sungguh percaya dan melihat. Thomas butuh kehadiran Yesus. Katakan, saya butuh kehadiran Yesus. Dan kehadiran Yesus seperti ketika Yesus hadir di depan Thomas. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kehadiran Yesus memulihkan hatiku. Katakan, kehadiran Yesus memulihkan hatiku. Kehadiran Yesus meneguhkan imanku. Katakan amin. Itu sebabnya saudara kekasih di dalam Tuhan. Mari, bangunlah satu hubungan yang intim dengan Kristus Yesus. Alkitab selalu ajarkan, biarlah kehidupan saudara dan saya dikatakan, digambarkan seperti satu pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Di dalam kitab Mazmur 1 dan di dalam kitab Yeremia 17 ya. Firman Tuhan berkata, biarlah kehidupan saudara dan saya seperti satu kehidupan pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Apa artinya saudara kasih dalam Tuhan? Artinya bahwa saudara dan saya tidak akan dapat hidup tanpa Yesus. Amin. Mungkin saudara hidup, usiamu bertambah, dan tubuhmu bertambah besar. Tetapi seperti yang Yesus ketika di dalam satu pelayanan dia tidak melihat satu buah dari pohon yang begitu lebat. Yesus tidak menemukan buah. Alkitab katakan Yesus mengutuk pohon tersebut. Saudara kasih dalam Tuhan, maka pastikanlah biarlah kehidupan saudara dan saya kita dekat kepada sumbernya. Seperti di dalam Injil Yohanes 15, ranting tidak akan dapat berbuah jika tidak melekat kepada pokoknya. Siapa pokok hidup saudara dan saya? Siapa sumber hidup saudara dan saya? Mari melekat dan tinggallah di dalam Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, maka kehadiran Yesus memulihkan hatimu, memulihkan hatiku, memulihkan hati kita. Dan kehadiran Yesus meneguhkan iman seperti iman Thomas yang pada akhirnya dia berkata bahwa aku percaya. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, jangan tidak percaya lagi. Katakan, melihat dengan iman. 3, 2, 1. Melihat dengan iman. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya jangan tidak percaya lagi. Percayalah kepada Kristus Yesus. Hadirkan Dia di dalam kehidupan kita. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menuntun dan memimpin kehidupan kita. Melihat sesuatu hal yang di luar cara berpikir kita. Dan itu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah pesan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita, jemaat yang Tuhan kasihi. Biarkan Roh Kudus memimpinmu dan Roh Kudus memulihkan hatimu dari luka batin, kecewa, marah dan menjadi sembuh. Diberkatilah kehidupan saudara. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara kasih dalam Tuhan. Karya terbesar. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
selamat. Mari kita persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang Dia telah berikan bagi saudara dan saya. Dan sebelum Dia dianiaya tersalibkan dan Dia duduk makan sehidangan dengan para murid. Dan firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan biarlah melalui pengorbanan, penderitaan dan kematian Kristus mempersatukan saudara dan saya, dan oleh kematiannya menenggelamkan setiap dosa dan pelanggaran, dan oleh kebangkitannya memberikan hidup bagi saudara dan saya. Itu sebabnya jika hidupmu dan hidupku, hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus, maka janganlah berbuat dosa lagi. Saudara kekasih Tuhan, dan saya berikan waktu kesempatan bagimu. Sebelum kau terima dan makan roti serta anggur ini, datanglah secara pribadi kepada Dia. Apabila masih ada hal yang menjadi ganjalan di dalam hatimu, atau sesuatu yang kau sembunyikan, dengar baik. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Tuhan. Satu kesempatan waktu bagi kita yang masih hidup untuk kita minta pengampunan kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Dalam, silakan dibagikan, amin. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. besar dalam Hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang sudah dapat bangkit berdiri, nilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari ucap terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari buka mulutmu, ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, setiap kami telah diberkati oleh firman-Mu. Bahkan kami telah disempurnakan oleh roti dan anggur perjamuan kudus. Dan biarlah kehidupan kami semakin menjadi satu pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hormat kami bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Oke saudara, kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan hari Sabtu terdapat morning prayer yang diadakan jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyberpark lantai 2. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah kedua pukul 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Lukas Pohan Hendra. Dalam rangka acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP 2025, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam momen rohani yang akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Adapun acara retret akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Juni 2025 bertempat di Villa Maria Sonak Puncak dengan biaya retret sebagai berikut. Usia di atas 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Untuk usia di bawah 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Untuk melakukan pendaftaran, jemaat dipersilakan menghubungi gembala Cool masing-masing. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa
melalui acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP di tahun ini. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Dalam Tuhan, sebelum kita doa syafaat dan juga doa berkat, saya menghimbau dan meminta kepada semua kita keluarga jemaat BKP supaya semua kita pada bulan Juni nanti karena kita ada retreat, yuk ambil bagian. Sebetulnya hal ini sudah disampaikan jauh hari supaya kita setiap minggu bisa menabung. Ya, dan ibadah kita ini adalah ibadah yang penuh dengan sukacita. Katakan amin. Ibadah kebersamaan untuk membangun semakin keunitian keluarga jemaat BKP. Saudara kasih dalam Tuhan 250.000 saya rasa bisalah sampai bulan Juni ini jika kita tabung dalam seminggu. Ya, tadi sudah disampaikan umur 12 tahun ke bawah 100.000 ke atas 250.000. Supaya kita bersama-sama berfellowship, bersukacita, memuji Tuhan. Karena nanti hari Minggu itu nanti ibadahnya kita di sana bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Yuk daftar sama Gembala Kulnya. Yang kedua juga ada kegiatan kita Planet Shakers. Khususnya anak-anak youth, anak muda. Ikut ambil bagian karena ini juga sangat memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Pendoa silahkan maju ke depan. Kata karapata karabashana lapata karapata karabashi kata karabashi kata karabashi kini kia lapata karapata karabashana lapata karapata karabashi karapata karabashani lava lapate kia rapa karabashi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau Allah Jehovah Jireh yang mencukupi segala kebutuhan kami hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap kami menjadi perkakas-perkakasnya Tuhan di rumah Tuhan. Yang selalu dipakai Tuhan, yang selalu disayang Tuhan, yang selalu dihiasi oleh Tuhan dan selalu dibersihkan oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, perkakas yang mulia di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami pagi ini. Terus Tuhan, biarkanlah setiap firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu mengubahkan hati pikiran kami dan paradigma kami. Lembutkan hati kami lewat firman-Mu pagi ini Tuhan. Agar kami siap dibentuk, agar kami siap diperbaharui dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh merema Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur firman-Mu tetap tinggal akar bertumbuh dengan baik dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara kita berdoa untuk Bapak Gembala kita pagi ini. Kita memberkati Bapak Gembala kita pagi ini. Kami melepaskan berkat dari Tuhan untuk Bapak Gembala kami dan Ibu pagi ini. Berkat kesehatan, berkat kekuatan yang baru, berkat panjang umur, berkat berkat kelimpahan selalu meliputi Bapak Gembala kami dan keluarga. Kami percaya dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Karena ada tembok berapi yang memagari Bapak Gembala kami dan keluarga.
Tuhan selalu menyertai di setiap pelayanan yang ada, di setiap usaha pekerjaan yang ada, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk penggembalaan Bapak kami, Bapak Gembala kami sampai hari ini. Itu semua karena tuntunan Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Sehingga Bapak Gembala kami semakin dibawa naik, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya itu penyertaan Tuhan yang sempurna untuk Bapak Gembala kami. Berkati juga Tuhan Ibu Vivi sebagai ketua WBI, sebagai pembina WBI di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang baru Kau berikan untuk Ibu Vivi. Setiap pelayanan, setiap studi yang ada Tuhan berkati, Tuhan sertai. Untuk anak-anaknya Tuhan Nathan Anes, Tuhan juga sertai setiap kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya diberkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan jadikan Bapak Gembala dan keluarga menjadi saluran berkat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Gembala kami dan keluarga. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang bulan ini berulang tahun. Tuhan kami percaya Engkau juga memberikan berkat yang melimpah bagi setiap umat-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Berkat kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan juga berikan untuk setiap umat-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih Bapak, berkati juga umat-Mu Tuhan yang sudah datang ke tempat ini, membawa hati mereka, membawa pujian penyembahan mereka, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Berkati aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah mengembalikan perpuluhan, kami sudah memberikan persembahan, bahkan buah sulung, bahkan persembahan untuk rumah Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan menghalau, Tuhan akan menghardik segala belalang-belalang, pelahap, pengerep, pelompat, pindahan dalam kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera menyertai setiap umat-Mu. Damai sejahtera menyertai setiap pekerjaan kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Kami akan persiapkan hati pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan dari hamba-Mu di tempat ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.